nama saya Giazar dari kelas 10 IPS 3. Di video kali ini saya akan ngejelasin materi bab 2 sejarah minat kelas 10, yaitu sejarah sebagai ilmu, peristiwa, kisah, dan seni. Tapi sebelum melangkah lebih jauh lagi, kita cari tahu dulu yuk apa itu arti dari sejarah. Kalau dilihat dari sisi etimologisnya, dalam bahasa Inggris sejarah disebut history atau artinya masa lampau. Historia dalam bahasa Yunani yang artinya penelitian atau ilmu, Geschichte dalam bahasa Jerman yang artinya sesuatu yang telah terjadi, dan Syajaratun dari bahasa Arab yang artinya pohon. Secara umum, sejarah adalah cabang ilmu pengetahuan yang mengkaji secara sistematis keseluruhan perkembangan proses perubahan dinamika kehidupan masyarakat dengan segala aspek yang terjadi di masa lampau. Nah, setelah tahu apa arti sejarah itu, sekarang saya mau menjelaskan apa itu sejarah sebagai ilmu. Kira-kira apa ya sejarah sebagai ilmu? Nah, ini ada beberapa penjelasan dari para ahli. Menurut Muhammad Yamin, sejarah adalah suatu ilmu pengetahuan yang disusun atas hasil penyelidikan beberapa peristiwa yang dibuktikan dengan kenyataan. Menurut Taufik Abdullah, sejarah adalah cabang ilmu yang paling ramah terhadap siapapun. Kesombongan profesional berarti pengingkaran dari sifat hakiki sejarah yang membuka pintu bagi siapapun yang ingin memasukinya. Menurut Kunto Wijoyo, sejarah merupakan rekonstruksi masa lalu. Sejarah merekonstruksi apa saja yang telah diajarkan, dikerjakan, dan dialami oleh orang. Menurut Ermo Ali, definisi sejarah dikelompokkan menjadi 3, yaitu sejarah adalah kejadian-kejadian, peristiwa-peristiwa seluruhnya yang berkaitan dengan kehidupan manusia. Sejarah adalah cerita secara sistematis, dan sejarah adalah ilmu yang menyelidiki perkembangan peristiwa dan kejadian-kejadian pada masa lampau. Menurut J.B. Bury, sejarah adalah suatu ilmu pengetahuan tak kurang dan tak lebih. Fakta sejarah menurutnya sebagaimana faktor astronomi atau geologi merupakan bahan pokok sejarawan. Adapun metode sejarah merupakan instrumen ilmiah untuk menggarap fakta secara objektif. Kebenaran sejarah hanya dapat dicapai melalui penemuan, koleksi, klasifikasi, dan interpretasi fakta melalui penelitian ilmiah. Menurut Louis Gottschalk, sejarah adalah suatu ilmu tersendiri dan tergolong dalam ilmu-ilmu sosial. Dari pengertian yang tadi saya sebutin, bisa disimpulin kalau sejarah sebagai ilmu adalah sejarah yang digunakan untuk mempelajari peristiwa masa lalu manusia. Sejarah dapat dilihat dari 3 dimensi. Pertama, sejarah sebagai pengetahuan tentang kejadian atau keadaan manusia di masa lampau yang memiliki kaitan dengan masa kini. Kedua, sejarah sebagai pengetahuan tentang hukum yang menguasainya yang diperoleh dari penyelidikan dan analisis. Yang terakhir, sejarah sebagai filsafat dan mempelajari hukum-hukum yang memengaruhinya. Tapi sejarah harus punya syarat-syarat untuk dijadikan sebuah ilmu, yaitu ada objek masalahnya, memiliki metode, tersusun secara sistematis, menggunakan pikiran yang rasional, memiliki kebenaran yang objektif, memiliki tujuan, dan general atau umum. Syarat udah selesai nih, sekarang saya mau ngejelasin ciri-ciri dari sejarah sebagai ilmu. Menurut Kunto Wijoyo, sejarah sebagai ilmu memiliki ciri-ciri yaitu bersifat empiris, sejarah mempunyai objek manusia, sejarah memiliki metode, sejarah mempunyai generalisasi. Ciri selanjutnya adalah sejarah memiliki teori. Ketika kita mengalami peristiwa baik, terus kita pengen banget peristiwa itu terjadi lagi dalam hidup kita. Kira-kira bisa nggak sih? Nah, jawaban itu bakal didapetin kalau kita belajar sejarah sebagai peristiwa. Sejarah sebagai peristiwa tersendiri memiliki artian suatu kejadian atau peristiwa yang benar-benar terjadi di masa lampau dan hanya terjadi satu kali dan tidak dapat terulang kembali karena sejarah terkait dengan waktu, ruang, dan manusia sebagai pelaku sejarah. Karena sejarah hanya terjadi sekali, berarti dapat disimpulkan kalau kita nggak bisa ulang kembali peristiwa itu. Ada pertanyaan lagi nih, kalian pernah gak sih abis ngalamin suatu hal, terus kalian cerita ke teman kalian, atau mungkin sebaliknya? Kalau pernah, tandanya apa yang kalian lakuin itu udah termasuk sejarah sebagai kisah. Karena menurut Ermo Ali, sejarah sebagai kisah adalah cerita tentang perubahan-perubahan, kejadian-kejadian atau peristiwa yang merupakan realita di sekitar kita. Secara umumnya, sejarah sebagai kisah merupakan sejarah sebagaimana dituturkan atau diceritakan seseorang. Sejarah sebagai kisah ini dapat disampaikan melalui lisan maupun tulisan, dan sejarah sebagai kisah bersifat subjektif. Yang terakhir nih, sejarah sebagai seni. Pada dasarnya, semua sejarawan adalah seniman, karena sejarawan membutuhkan sentuhan seni dalam tulisannya. Dengan adanya seni itu, sejarawan dapat menghidupkan tulisannya. Dalam artian, pembaca tidak hanya memahami isinya, namun pembaca juga dapat merasakan tulisan itu. Sejarah sebagai seni juga memiliki ciri-ciri yaitu intuisi, imajinasi, emosi, dan gaya bahasa. Gimana?
Sekarang udah ngerti kan apa maksud dari sejarah sebagai ilmu, peristiwa, kisah, dan seni? Kalau gitu videonya sampai sini aja ya. Terima kasih. Dah.